Halo YouTube, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan berikan tutorial untuk menginstal Linux Mint Dual Boot dengan Windows 10. Download dari websitenya linuxmint.com, kemudian klik download. Kemudian pilihlah, scroll ke bawah, pilihlah Cinnamon yang 64 bit dengan desktop Cinnamon ya. Download ini, simpan dulu. Kemudian kita perlu juga WinUSB. Ini adalah untuk membuat multi-boot USB, tapi kita tidak perlu multi-boot, kita hanya perlu untuk boot ke Linux Mint saja. Sekarang kita perlu USB flash drive 4 GB ya, karena installernya karena ISO-nya berukuran 2 GB, kita butuh lebih besar dari itu. Minimum 4 GB ya. Nah, ini WinUSB yang tadi sudah kita download. Pastikan flash disknya sudah tertancap. Kemudian kita double klik saja, buka WinUSB. Iya, sudah terbuka ya. WinUSB 371. Pertama, klik pilih USB flash disk yang kita akan gunakan. Ini dalam hal ini ya 4 GB, 3,72 GB. Kemudian kita pilih ini other OS dan driver. Kalau ini khusus untuk Windows ya. Nanti akan saya buatkan juga tutorial untuk membuat multi-boot USB dengan WinUSB. Oke. Ini kemudian kita pilih Ubuntu ISO. Meskipun ini Linux Mint bukan Ubuntu, tapi basisnya sama-sama dari Ubuntu. Jadi kita pilih Ubuntu ISO. Nah, kita select ISO Linux Mint. Oke, tinggal kita open. Oke, saya masukkan namanya. Ini bisa diganti, bisa enggak, terserah Anda. Mint 19.3. Oke, tinggal klik OK. Dah ya, sekarang sudah siap, tinggal di next. Nah, ini yang penting ya. Ini sekarang kita mau untuk format ya. Jadi pastikan memang data-data sudah Anda pindahkan dari flash disk karena akan dikosongkan di format habis. Jadi kita klik dulu FAT32 ya. Kemudian kita klik yes. Kemudian ini ya akan dihapus semua, kita yes saja ya. Nih, sekarang dia proses formatting. Setelah itu dia akan copying ISO-nya. Kita tunggu saja. Nah, format sudah selesai. Sekarang dia akan mengcopy ISO filenya ke USB. Ini prosesnya butuh waktu agak lama ya. Jadi sabar saja, ditunggu sampai selesai. Ya, sudah 92%. Sedikit lagi. Baik, ini sudah selesai ya, udah finish. Kita tinggal klik OK. Ya, coba diperhatikan ini. Kenapa saya menggunakan WinUSB? Karena WinUSB sudah support legacy boot dan UEFI. Jadi aman, mau UEFI mau MBR bisa diboot. Nah, selesai, kita close. Kita cek filenya. Ini dia. Ya. Oke, ISO Linux Mint sudah masuk. Sekarang kita siapkan partisi untuk menginstal Linux Mint ya. Ketik disk di start sini ya, di start here ini. Disk, kemudian pilih ini create and format hard disk partition. Ya. Ini ya. Ini partisi yang ada di sistem ini ya. Ada C, ini C, sistem reverse. Yang kita nanti resize adalah ini D ya. Sebelum Anda melakukan ini, pastikan backup dulu data Anda, lebih amannya ya. Sebenarnya sih tidak perlu backup kalau ada free space-nya masih banyak ya. Kenapa kita lakukan partisi di awal? Karena ini lebih aman dan lebih simpel. Pada saat instalasi Linux Mint ada pilihan untuk
create partition, tapi itu lebih sulit dipahami, makanya saya buatkan tutorial yang lebih simpel ya. Oke, ini tinggal kita klik kanan sekarang drive D ya, yang akan kita gunakan untuk install Linux. Pilih shrink volume nih ya, shrink volume, kita klik, kemudian ya enter amount of space to shrink, ini yang mau berapa giga dia dikurangin. Jadi saya mau pakai untuk instalasi Linux Mint 20 giga, ini 20.000 mega ya, kita klik 20.000. Nah, nanti sisanya akan tersedia 10 giga shrink ya. Oke, ini drive D yang baru yang sudah di resize, dikecilkan. Ini partisi 01 untuk menginstal Linux Mint. Saran saya sih minimum 20 giga ya untuk coba-coba. Linux Mint sih begitu selesai install sekitar menghabiskan sekitar 6 giga. Cuman nanti karena kalau kita pakai dia akan membutuhkan space untuk menyimpan download segala macam, itu nanti akan bertambah terus, ini takutnya kurang. Minimal 20 giga, bahkan bisa jadi lebih kalau harddisk Anda besar ya. Setelah ini siap, tinggal di close. Oke, langkah selanjutnya adalah boot ke USB. Untuk melakukan boot ke USB, kita restart komputer ya, restart power, restart. Nah, nanti pada saat akan boot kembali, tekan dengan cepat tombol F12 untuk memilih boot option. Dia akan muncul menu seperti ini ya, boot menu. Boot menu Anda bisa pilih atas bawah itu dengan tombol panah di keyboard atas bawah. Kemudian setelah kita pilih tinggal kita enter gitu aja. Untuk boot ke USB, pilih removable device. Seandainya boot ini tidak muncul ya, kita harus enter setup. Cara masuk BIOS itu berbeda antara satu laptop dengan laptop yang lainnya. Ada yang menggunakan F2, ada yang menggunakan escape, ada yang menggunakan delete. Jadi Anda harus cari informasi di web, coba browsing untuk itu. Nah, ini tampilan BIOS-nya. Jika sudah masuk ke BIOS, nanti pilih boot ya. Caranya sama dengan geser dengan tekan tombol keyboard panah kiri kanan nih. Panah kiri kanan. Oke, jika sudah di boot sama tekan tombol keyboard atas bawah untuk milih. Jika removable untuk boot prioritas bootnya yang paling atas itu yang pertama. Ini removable disk kebetulan sudah di atas. Kalau dia ke posisinya di bawah, Anda highlight dulu dengan milih tombol mouse, tombol keyboard atas bawah, kemudian Anda geser, dia pindahkan ke atas dengan F6 ya, F6 atau F5, atau juga bisa plus minus. Ini kebetulan ada plus minus nih, keterangan di kiri ya, plus minus untuk memindahkan. Pastikan dia paling atas. Setelah dia pilih paling atas, tekan F10. Ini dia F10 untuk simpan dan kemudian exit ya. Setelah kita tekan F10 akan ada konfirmasi seperti ini, mau disimpan settingannya dan keluar sekarang, pilih yes, kemudian enter. Nanti setelah dia boot dari USB akan ada tampilan seperti ini ya. Kita pilih start Linux Mint aja, pilih yang paling atas, enter. Nah, sekarang tinggal tunggu proses. Linux Mint akan dijalankan dari USB. Nah, kita sudah masuk ke Linux Mint, tapi ini masih jalan dari USB ya, belum diinstal. Ya, sebelum kita install, sempatkan waktu sebentar untuk cek di apakah soundnya bersuara lancar, kemudian ada Bluetooth apakah terbaca, hardware lainnya, karena ini penting ya. Nah, setelah semua siap, tidak ada masalah, kita siap untuk install. Klik ini, install Linux Mint. Klik ya. Nah, untuk bahasa kita pilih English karena bahasa Indonesia saya rasa tidak ada. Kita pilih English. Oh, ini ada bahasa Indonesia. Kita
Kita lanjutkan. Anda boleh pilih ini sesuka Anda, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya sih prefernya bahasa Inggris, tapi kalau Anda suka bahasa Indonesia silakan. Saya coba pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Klik lanjutkan. Kemudian untuk keyboard pilih English ya, semua standar English US ini dia. Lanjutkan. Nah, kemudian ini penting, klik aja ya. Ini untuk menginstal kodek dan hardware WiFi, jadi sehingga nanti begitu ini tidak perlu install kodek lagi untuk memplay file-file multimedia. Lanjutkan. Ini dia. Ini yang penting langkahnya. Pasang Linux Mint bersama Windows ya. Ini untuk membuat dual boot. Kalau Anda mau hapus Windowsnya dan total pakai Linux Mint, pakai yang ini. Hapus disk, pasang Linux Mint. Ya, tapi hati-hati ya. Karena Windows saja akan hilang, semua file Anda akan hilang. Kemudian ini ada juga sesuatu yang lain. Ini kalau Anda mau buat partisi sendiri. Ini kan kita tadi sudah siapkan partisinya, jadi kita tinggal pilih pasang Linux Mint bersama Windows 10. Nah, tinggal klik pasang sekarang. Udah selesai. Nih ya. Lanjutkan saja klik. Oh ya, untuk lokasi tinggal pilih ya, Anda di Jakarta, kalau saya di sini Makassar. Bali itu areanya masih Makassar. Time zone. Bahkan nama saya pakai terus Iba. Oke, ini terserah Anda. Sandi isi ya, terserah Anda. Lanjutkan. Nah, ini udah proses instalasi. Setelah ini dia akan minta restart. Sudah selesai. Bagaimana? Gampang sekali bukan? Baik, proses instalasi sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita restart ya. Ini nyalakan ulang. Sebelum itu pastikan ada cabut dulu USB-nya supaya tidak masuk lagi ke USB. Oke, klik nyalakan ulang. Nah, ini sudah keluar muncul boot menunya. Jadi ini untuk start ke Linux Mint. Ini defaultnya ya. Defaultnya laptop ini akan start ke Linux Mint. Kita juga bisa memilih Windows 10. Ini dia ya, ini dikasih waktu 8 detik untuk milih. Jadi kalau Anda mau ke Linux Mint tidak perlu melakukan apapun. Kalau Anda mau ke Windows 10, pilih Windows 10 kemudian tekan enter. Kita masuk ke Linux dulu ya, masukkan passwordnya yang tadi kita buat ya. Ini tampilan welcome screen dari Linux Mint ya. Kalau kita ini mau muncul setiap dari start, ini tampilkan, tapi sebenarnya dihilangkan saja, ngapain tiap kali muncul. Oke, kita mulai ke yang penting-penting dulu. Oke, ini udah siap, udah selesai ini. Semua terbaca. Coba kita lihat file manager. Ya, ini dia. Ini adalah partisi window kita, data dan sistem. Semuanya terbaca dengan baik. Ada masalah ya. Pengoperasiannya sama saja dengan file manager di Windows. Oke, kemudian sebelum kita memulai melakukan apapun di Linux Mint, sebaiknya kita setup terlebih dahulu update-nya. Ini dia nih. Ya, welcome to update manager, kita klik saja sekali. Ya. Ya, dia akan minta update. Klik OK. Pastikan Anda terkoneksi dengan internet ya. Apakah Anda ingin mengganti mirror? Ini penting juga ya. Untuk mempercepat proses update sebaiknya memang kita ganti ya. Klik yes, kemudian masukkan kata sandi yang tadi ya. Nah,
dia. Ini adalah defaultnya. Oke. Defaultnya di klik dulu, kemudian klik di kecepatan. Kita mau query dulu mana yang paling cepat, itu yang akan kita gunakan. Ya, ini ya udah muncul ya. Jadi yang paling cepat dari Banyuwangi ini. Ya, ini yang tercepat dan terdekat. Kita pilih yang ini. Lakukan ke base-nya lagi satu. Ya, pilih nih. Paling cepat Kepu. Ini punya server Indonesia nih. Apply. Nah, kemudian kita pilih oke. Ya, sudah selesai, tinggal di close. Ya, ada a new version of application is available. Kita apply update saja. Masukkan kata sandi. Ini semuanya berjalan otomatis ya, instalasi paket. Saya rasa jauh lebih mudah daripada Windows. Kalau Windows, begitu kita selesai install Windows, kita perlu install driver, install software banyak, install antivirus. Itu butuh waktu yang lama. Kalau Linux, selesai install OS, tinggal update. Kemudian kalau ada kurang software, nanti kita buka install software tambahan, selesai. Jika muncul seperti ini artinya aplikasi-aplikasi yang perlu di-update. Tinggal install pembaharuan. Klik itu akan nanti di-install semua, tinggal tunggu ya. Ini lumayan cukup banyak, jadi saya skip saja ya, nanti Anda lakukan sendiri. Dan jika Anda membutuhkan aplikasi apa yang lain selain yang sudah default ada di sini, menunya ada di sini. Ini dia. Pengelola perangkat lunak. Nah, ini dia ya. Anda bisa pilih di sini, ada WhatsApp, sudah support, Telegram juga ada, Skype ada, Zoom juga ada. Kemudian ini aplikasi yang lainnya sesuai kategori ya, atau bisa Anda ketik di search, misalkan Gym. Ini ya, Gym ini adalah aplikasi pengganti Adobe Photoshop di Linux. Oke, nanti Anda install sendiri. Tinggal pilih, kemudian pasang. Di prosesnya jalan sendiri, asal ada internet aja selesai ya. Silakan Anda lakukan sendiri untuk aplikasi apa yang Anda butuhkan, semua ada di sini. Tinggal dipilih saja. Kemudian setting sistem ada di sini ya, pengaturan sistem. Bisa mengganti tema ya, mau dark theme boleh hitam kan, kemudian ikonnya mau warna brown misalnya, button tombol-tombolnya mau hitam juga bisa. Udah berubah kan ya. Ini desktop totalnya, ini kalau mau ini udah berubah semua otomatis ya. Ini temnya ya, silakan main-main sendiri di sini. Kemudian ada lagi ini ganti font, latar belakang ya, desktop, dan ada efeknya. Tuh, nanti Anda coba-coba sendiri saja. Jika Anda mengganti wallpaper, bisa dari sini, ubah latar belakang desktop. Nah, ini dia. Anda bisa pilih sendiri ya. Ini bagus-bagus. Oke, saya coba yang ini. Yeah. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan gadget modelnya Windows. Kalau di Linux namanya applet, TextLed ya. Bisa tambahkan jam, clock, ya. Bisa tambahkan yang lain dengan men-download ya. Saya coba satu saja dulu. Ini ya, kita bisa geser-geser ya, seperti itu. Jadi menyenangkan bukan, dan lebih mudah daripada Windows. Silakan bereksperimen sendiri.
Ya, selanjutnya untuk tahu ya Anda harus coba. Saya sudah siapkan jika semua yang Anda butuhkan. Jika ada masalah, kendala, silakan komentar. Saya akan usahakan jawab sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton. Tetap stay tune untuk video-video selanjutnya.